Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Hanafi Jal. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam wawancara kita terkait dengan pembahasan olahraga ya. Kali ini kita akan bicara tentang olahraga pencaksilat. Nah, untuk mendalami bagaimana tentang perkembangan olahraga pencaksilat di Sumatera Selatan, kemudian nanti akan ada persiapan pekan olahraga antar provinsi yang akan diselenggarakan di Kabupaten Musi Banyuasin. Kita sudah menghadirkan 3 orang narasumber ya. Pertama yaitu Bapak Dr. Andes Darlis. Alhamdulillah. Beliau ini adalah Sekretaris Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia, Ya. Sumatera Selatan. Salam olahraga. Jaya. Ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Sering ketemu sebenarnya, sudah lama ya. Tapi wajahnya masih Tidak asing lagi, Pak. tidak asing ya. Iya, betul. Sudah cukup lama di organisasi IPSI ya. Alhamdulillah betul. Iya. Apalagi ketua umumnya Pak Prabowo ya. Luar biasa Pak Prabowo, presiden kita ya. Betul, Pak. Ya, alhamdulillah. Dulu pernah datang ke kita dalam rangka lomba silat juga ya. Ya pernah Bapak. Pernah ya? Pernah datang Ke Sumsel. Sumsel ya. Pernah. Iya, iya. Baik, selanjutnya kita juga kehadiran seorang pelatih silat ini. Dulu dia juga atlet silat, sekarang dia pelatih. Denny Aprisani. Ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya, syukurlah. Baik, kita akan bincang banyak tentang pencaksilat. Mungkin juga Anda pernah jadi atlet, kemudian menjadi pelatih. Pengalamannya itu yang perlu di-sharing ya. Betul. Dan ini yang junior, adik kita ini namanya Rui John Stevens. Beliau adalah atlet silat, atlet Sumsel ya. Sumsel. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, luar biasa Luar ya, biasa. tampilannya ya. Kelihatan seorang sosok pendekar itu ya. Baik, ke Pak Darlis dulu nih. Kita pengen tahu dulu sebelum kita masuki pembicaraan kita terkait dengan persiapan Porprov, bagaimana perkembangan olahraga pencaksilat di Sumatera Selatan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pancasila. Jaya bangsa. Budaya. Terima kasih. Pencaksilat Sumatera Selatan alhamdulillah salah satu cabang olahraga yang memang cabang olahraga unggulan di kondisi Sumatera Selatan. Iya. Dan kita dari keluarga besar pencaksilat Sumatera Selatan sangat berbangga saat ini Ketua Umum PBIPSI kita, Pendekar Bapak Haji Prabowo sudah sama kita ketahui bersama adalah Presiden Republik Indonesia. Iya. Kami atas nama orang silat perlu berbangga karena beliau betul-betul orang silat. Memang pernah melahirkan. Pendekar ya. Memang seorang pendekar. Ketua Umum Silat. Ketua Umum silat. Kemudian dia juga punya suatu perguruan yang dilahirkan 37 tahun yang lalu. Satria Muda Indonesia. Satria Muda. Betul-betul dia punya darah silat. Dan kami Sumatera Selatan saat ini dipimpin oleh Bapak Insinyur Edi Santana Putra. Iya. Kita bangga para pendekar, tokoh-tokoh pencaksilat Sumatera Selatan sangat peduli terhadap pembinaan pencaksilat di Sumatera Selatan. Ini saya nih agak ini juga nih, didamping sebelah mantan atlet nasional, atlet PON, atlet SEA Games, dan atlet ini satu lagi. Dan kedua nih keluarga besar pencaksilat, Pak, termasuk atletnya. Dan kami silat sebagai cabang olahraga unggulan Sumatera Selatan dan juga sebagai pencaksilat budaya bangsa, alhamdulillah mendapat perhatian dari pemerintah dalam rangkaian pembinaan organisasi. Nah, pencaksilat ini sudah mempunyai 17 cabang di kabupaten kota Sumatera Selatan lengkap. Seluruh kabupaten kota sudah ada. Ya, dan kita punya pembina organisasinya dengan struktur yang lengkap dan punya kompetisi di setiap kabupaten dalam rangka mempersiapkan para atlet kita menuju suatu kompetisi di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Dan alhamdulillah kita sekarang ini IPSI Sumsel sangat antusias dalam menggelorakan kompetisi di Sumatera Selatan. Yang kemarin baru-baru ini kita juga mengadakan IPSI Open tingkat nasional. Dan luar biasa deh nih, pesertanya hampir 2.700 peserta. Bulan Februari, baru 3 bulan yang lalu.
Dan Sebelum kami punya puasa. ya Sebelum puasa kemarin. sebelum puasa Puasa, kemarin ya luar biasa. Dan kami IPSI Sumatera Selatan mendorong IPSI Kabupaten mengadakan kompetisi rutin di tiap kabupaten. Ya. Kenapa begitu? Karena silat ini punya punya perguruan. Ya. IPSI Sumatera Selatan itu membawahi IPSI Kabupaten Kota. Ya. IPSI Kabupaten Kota ini punya anggota, yaitu perguruan-perguruan silat yang ada di bawah pembinaan IPSI Kabupaten Kota. Ini ribuan bahkan puluhan ribu secara daerah punya. Jadi banyak para atlet ini, ya mereka latihan kan Perguruan perlu. ya. Iya, perguruan perlu mereka suatu wadah kompetisi untuk mengukur sejauh mana pembinaan latihan yang dilakukan oleh di internal perguruan. Artinya memang karena dia dibina oleh perguruan, sebenarnya pengurus olahraganya, pengprofnya atau pengedanya tidak terlalu ribet untuk membina atlet ya. Karena yang membina langsung masing-masing perguruan ya. Nah, disinilah asiknya dalam pencaksilat, karena peran perguruannya sangat dominan dalam rangka melahirkan para atlet. Mereka terseleksi betul dari bawah. Artinya perguruan itu punya kompetisi sendiri, karena seperti kita lihat Denny Aprisani dari perguruan Setiahati, dia punya di setiap kabupaten dia punya kompetisi internal. Nah, sehingga nanti kompetisi kita berjenjang, Pak. Dari perguruan, dari antar kecamatan, kabupaten dan tingkat provinsi. Nah, tingkat provinsi inilah yang sebenarnya tugas dan kewajiban kami sebagai pengurus provinsi. Baik. Luar biasa sebenarnya. Kalau kita bicara dengan Denny Apriyani ya, Apricani ya, Bung Denny sebagai seorang atlet ya, atlet yang sudah malang melintang juga nih, ya. Jadi di event PON ya, SEA Games ya, sudah atlet nasional. Nasional ya. Tentu pencaksilat ini memang sangat disegani termasuk Sumatera Selatan ini. Sebenarnya bagaimana sih kiat Anda untuk menjadi seorang atlet sehingga dia bisa berprestasi seperti Bung Denny? Baik, jadi karena saya mantan atlet, jadi saya berbicara tentang pengalaman. Kalau untuk jadi atlet nasional, mereka ini harus punya tekad sama mental yang kuat, Pak. Kebanyakan para atlet ini untuk sekarang ini enggak seperti zaman kami dulu. Kalau zaman kami dulu itu tidak ada pelatih, tetap latihan sendiri, tetap latihan mandiri. Jadi jangan ditanyakan latihan itu seminggu berapa kali. Kalau kita tanyain latihan itu sehari berapa kali? Sehari berapa kali? Ya. Bahkan saya pernah tanding di Pomnas, waktu itu ada Pak Darlis juga. Setelah tanding Pomnas di Jogja itu waktu itu. Alhamdulillah dapat medali emas. Setelah besok dapat medali emas, saya jogging lagi, Pak. Jogging lagi karena yang saya pikir adalah mempertahankan itu lebih sulit daripada merebut. Nah, terkadang orang ini banyak lengah, latihan itu hanya mendekati pertandingan. Padahal kalau kita sebagai atlet, bisa dikatakan latihan harus umur hidup selagi kita menjabat sebagai atlet. Jadi balik lagi ke niat dan mental kita sih. Kita harus punya mental juara, yang dimana walaupun kita belum juara, kita harus punya mental juara. Mau siapapun lawannya, oke, dia juara. Dia juara karena belum pernah ketemu saya. Jadi kita tuh harus yakin sama diri sendiri sih. Harus percaya diri. Itu yang jadi. Artinya jangan melihat orang itu siapa gitu ya. Dia sudah juara, jadi kita ciut jadi kan. Banyak orang ini kadang melihat juara langsung down. Padahal disitulah ambisi sebenarnya. Kita kalau pengen jadi juara ya harus kalahkan para juara dulu. Menarik ini luar biasa kan, motivasi dan semangat tekad itu kuat ya sebagai seorang atlet sehingga dia bisa berprestasi ya. Maka kita di pengurus punya perannya di situ. Kami pengurus selalu memberikan motivasi kepada para atlet yang Anda pikirkan bagaimana bisa mengalahkan lawan dengan teknik yang sudah diberikan materi oleh para pelatih. Makanya pengurus hadir semua di berperan setiap kegiatan aktivitas atlet, latihan, kompetisi. Jadi sinilah pengurus berperan. Tapi peran kami pengurus provinsi tentu
akan mempersiapkan ke tingkat nasional dan internasional proyeknya begitu. Dani, prestasi yang paling tinggi apa yang sudah pernah diraih? Prestasi SEA Games terakhir itu sebelum pensiun Asian Beach Games. Karena saya ini Asian Beach pensiunnya karena cedera, Pak. Oh, Jadi cedera termasuk cedera yang fatal yaitu ACL. Terakhir itu 2016 Asian Beach Games di Vietnam. SEA Games SEA Games 2011 ya. 2011 sama Asian University Games 2 kali. Oh, yes. Di Laos sama di Indonesia. Meraih medali apa? Yang POM Asianya emas di Emas. Laos ya. Oh, luar biasa nih. Selamat ini. Kalau di SEA Sudah Games, lamanya kita waktu di SEA Games, prestasi yang luar biasa ya. ya saya kan melihat langsung Pak waktu SEA Games 2011 Iya. kebetulan itu ada di Jakarta, kami sebagai pengurus langsung berperan mensupport Langsung datang. beliau. Ikut langsung ya. Langsung, dan pada saat itu beliau ini cedera dan saya langsung mendampingi ke rumah sakit. Walaupun pada satu harapan kita itu bisa medali emas, tapi tersangkut di perunggu ya. Perunggu ya. Dapat perunggu waktu Karena itu. cedera ya. Itulah suka dukanya bela diri, Pak. Risiko. Iya, ya. risiko. Itu risiko. Dan Iya, harus siap memang. harus siap dengan segala risiko ya karena namanya bela diri. Ya, mental Bela tadi. Tapi memang dalam olahraga silat itu memang ada gerakan-gerakan yang dilarang ya. Betul. Pak Darlis, ya. Karena ada aturan. Ada aturan ya. Apa saja itu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang atlet? Memang Ketika kalau dalam bertanding, peraturan teknik pertanding pencak silat itu ada hal-hal yang dilarang karena kaidah pencak silat itu yang jelas kita punya body protector untuk pertahanan, Pak. Iya. Jadi yang harus mendapat sasaran itu adalah body protector sampai di sini. Dengan teknik pukulan dan tendangan. Iya. Nah, ini kalau sudah di luar itu misalnya ada yang menendang kemaluan atau memukul itu mendapat teguran daripada wasit juri. Pelanggaran. Pelanggaran. Pelanggarannya kepala sama kemaluan. Kemaluan. Oh gitu ya. Menyerang ya, leher ke atas sama Leher ke kemaluan atas. itu pelanggaran. Pelanggaran. Bagian belakang juga Oh, nggak boleh ya? enggak. Belakang juga Enggak. tidak boleh ya? Boleh. Oh itu jadi. Tapi- Kalau yang cedera-cedera seperti ini memang itu penyebabnya apa? Karena memang pukulan lawan atau tendangan lawan memang keras atau memang kitanya lambat merespon Banyak. sehingga gitu. Bisa benturan, bisa Bisa benturan. ada teknik. Kadang juga kesalahan sendiri, jatuhan itu juga mempengaruhi. Iya. Itulah bela diri seperti itu, Pak. Iya, iya. Memang gerakannya harus cepat ya. Kadang benturan kan, benturan kaki memar-memar bengkak-bengkak itu biasa sih. Iya. Gak membuat kapok. Namanya trik. Ya, Udah malah lari. tambah semangat. Semangat. Baik, baik. Oke, kita kembali ke adik kita nih, Roy John Stevens. Ini sebagai seorang atlet muda ini, Iya. iya. Sudah pernah ikut dalam berapa kompetisi yang levelnya tinggi? Kalau soal itu mungkin sekitar tiga jenjang ya. 3 ya. Apa itu? Yang pertama Popda Ya. atau kejurda daerah provinsi untuk menuju ke Prapopnas. Prapopnas. Ya, sama Prapopnas juga. Iya. Kasat juga pernah, Piala Kasat. Oh, Piala Kasat ya. Piala Kasat itu se-Indonesia deh, Pak. Ya, Se-Indonesia. se-Indonesia. Ya, artinya kompetisi yang sudah Kompetisi levelnya open yang se-Indonesia. nasional ya. Nasional. Untuk Dan ini prestasi, termasuk ya. baru tapi langsung ke jenjang nasional. Oh, gitu, ya. Heeh. Itu karena apa itu? Karena memang prestasi dia atau memang Salah dipromosikan? satunya dia termasuk telat tapi alhamdulillah masih sempat ke jenjang nasional untuk Oh, dipelajar ya karena dia masih Untuk kategori dipelajar. pelajar. Iya. Oh, iya. Kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 10. Kelas 10 ya. Masih ada 2 tahun lah Luar ya. biasa. Masih bisa ya untuk tingkat pelajar ya. Oh, Tapi iya. sekarang mau ikut ke Porprov juga. Porprov. Iya. Ya. Porprov sudah bisa ikut Bisa ikut, kompetisi ini ya, kelompok umur ya. Empat umur. Kelompok umur ya. Memang ini atlet berbakat ini. Memang kita punya tim telescouting, Ya. atlet kompetisi nasional di tingkat terbuka. Dia salah satu andalan kita. Mungkin karena gini, termotivasi dengan kakak kandung. Oh, Mungkin iya. saja karena kakak kandung beliau ini adalah
atlet terakhir itu Asian Games. Asian Games. Juara dunia 2 kali Juara kakaknya. dunia, Siapa kakaknya. namanya? Wewe Wewe Wita. Wita. Bayu Mita. Iya. Luar biasa. Karena termotivasi itu saya lihat betul. ini anaknya anak berbakat. Iya. Apalagi ini kakak ipar ini. Ini Iya, kakak iya. iparnya. Iya. Jadi termotivasi itu kita lihat, sehingga waktu Popil di kemarin kita di Solo. Popil Di Solo. Solo. di Solo, Solo. Ya. dia kok begitu cepat bisa lolos mewakili Sumsel. Jadi tinggal Popil kemarin persiapan Popnas di Medan dia terpilih atlet Sumsel. Iya. Luar biasa Pak. Luar biasa. Nah, Roy, Ya. itu gimana bisa? Tadi kan Om Denny tadi bilang sedikit terlambat. Iya. Iya, asalnya apa tuh? Kemudian bagaimana bisa mengejar ketertinggalan itu? Mungkin kalau soal keterlambatan ya memang terlambat karena saya ikut latihan silat pas kelas 8 SMP. Nah, dan juga kalau soal apa ya namanya, mengejar keterlambatan mungkin karena latihan yang mumpuni dari kakak ipar sama kakak kandung ya seperti. Jadi Rui ini dia tinggal di rumah sendiri. Oh. Sebelum saya menetap di Palembang, saya sama istri itu di Bandung karena istri kemarin kan masih terakhir jadi atlet Jawa Barat, nemenin atlet di sana. Rui nungguin rumah di Palembang dan anak-anak tuh memang latihannya di rumah. Jadi walaupun nggak ada saya, para atlet latihan di rumah saya. Oh. Nah, Rui ini yang nungguin rumah tertarik untuk ikut latihan. Jadi dia belum saya pegang sudah ikut latihan sendiri dia. Oh, gitu ya. Makanya saya terlambat pegang dia, setelah pulang menetap di Palembang baru dibina. Oh, gitu ya. Karena kan memang atlet ini kan ada yang dibina sejak dia usia SD. Iya. Itu mungkin dia terlambat. Iya, karena kelas 8 jauh tadi. dari keluarga juga. Apalagi kan kalau istri atau kakaknya dia ini di pelatnas terus, jarang pulang Iya, ke rumah. iya. Nah, setelah nikah ini baru bisa menetap. Iya. Makanya bisa dibilang dia telat dipegang kita juga Iya. pelatih. Jadi Terus latihannya mandiri dia. Latihannya seperti apa tuh latihan sehingga bisa mengejar ketertinggalan itulah seperti itu. Kalau soal latihannya mungkin materinya juga dikasih sama kakak ipar Kak Dini. Iya. Ya materinya juga kan lumayan keras. Keras ya. Dipantau terus. Ya dipantau terus. Walaupun lagi jauh Ya tetap diarahin. dipantau. Ya tetap diarahin. Ada target-target yang ingin dicapai nggak? Dan Ada. Apa itu? Olimpiade 2000 ya Olimpiade 2032 ya, 2032. 2032. Karena silat kan sekarang belum masuk Olimpiade, Pak. Harapan kita pencak silat bisa masuk Olimpiade. Nah mungkin atlet-atlet yang muda ini bisa ke sana. Karena kan kalau target kan memang harus tinggi nih. Iya. Nah siapa tahu adik-adik kita ini bisa lolos ke sana. Ya. Karena pencak silat memang Heeh. di, Karena silat kan salah satu andalan cabang olahraga di Indonesia. Indonesia. Berapa kali dia tanding di luar negeri pasti selalu juara umum. Juara. Siapa tahu kalau pencak silat masuk di Olimpiade tambah memperkuat Indonesia. Iya. Karena belum masuk nomor yang Iya, dipertandingkan. kejuaraan dunia sudah ada, Sudah. tapi untuk Olimpiadenya belum masuk. Dan Eksibisi juga belum ya? ya insya Allah Belum. tapi lagi diusahakan Pak ya. Tahun ini. Insya Allah. Ya. Bagus nih. Kita nih saingan kita Malaysia ya. Kalau di ini ya. Malaysia, Vietnam, tapi Vietnam. sekarang sudah mulai merata sih. Di merata ya. Dan hampir rata-rata yang mereka tuh pelatihnya dari Indonesia juga. Iya, iya. Iya. Karena memang asalnya kan dari Indonesia Iya, silat, betul. pencak silat ya. Ya, betul. Baik. Mudah-mudahan ini sebuah harapan besar ya kita Amin. bisa Amin. Sumsel bisa melahirkan atlet-atlet Betul, pencak ya. silat yang berprestasi level nasional dan internasional. internasional ya. Baik, kita kembali ke Pak Darlis. Ini sebentar lagi akan segera menggelar Pekan Olahraga Antar Provinsi ya, Ya, di Musi Banyumas ini. Kalau tidak salah bulan Oktober ya, Oktober betul Pak. termasuklah pencak silat. Betul. Nah, bagaimana persiapan untuk cabur pencak silat sendiri? Cabur pencak silat yang insya Allah termasuk salah satu cabur yang Iya. dipertandingkan di Poprov. Iya. Dan pencak silat sebenarnya di tingkat nasional merupakan cabang olahraga wajib untuk multi event Iya. karena merupakan cabang tradisi yang memang milik Indonesia Iya. itu diwajibkan Tradisional di multi Indonesia event khas ya. ya. Alhamdulillah persiapan para atlet di tingkat kabupaten itu melalui KONI
Dan kita para FC kita juga sudah menginstruksikan untuk terlibat di setiap kabupaten mengirim para atlet. Karena salah satu cabur yang dipertandingkan Pemprov, ya pencaksilat salah satu yang pesertanya lengkap, Pak. Ada di 17 kabupaten pasti akan dikirim oleh KONI kabupatennya. Iya. Karena memang ada di setiap kabupaten pasti ada dulu. Artinya sepertinya pencaksilat ini salah satu cabang olahraga yang memang masing-masing kabupaten kota itu mempersiapkan sendiri ya atletnya. Betul, tidak seperti cabur lain yang harus mencari atlet kemana-mana gitu ya. Ya makanya silat ini, Gitu ya. kalau cabur lain mungkin bisa saja mereka berbagi atlet dari kabupaten ke kabupaten. Betul. Tapi justru di pencaksilat ini kompetisinya ketat, Pak. Anjir. Kenapa ketat? Karena mereka di setiap kabupaten punya pembinaan. Ya, dia punya anggota yang cukup banyak. Ya. Jadi di setiap kabupaten saja mereka persaing tinggi. Nah, jadi betul karena itu sebagai wadah pencaksilat FC ini kami fokus, Pak, fokus pembinaan pencari atlet berbakat yang nanti ikut di Pemprov. Nah, karena silat ini ya nomor yang dipertandingkan cukup banyak. Ya. Dengan tahun kemarin kita 22 medali emas, Pak, yang diperebutkan Banyak ya. dengan nomornya. Nah, tahun ini kita mencoba menambahkan 2 nomor, ya, karena ini salah satu bentuk kompetisi yang karena harus ada betul nampak bagaimana. Nomor apa yang baru Yang baru ini kita solo, Pak. Solo kreatif namanya. Solo kreatif. Kreatif. Jadi para atlet Memperagakan. memperagakan kreativitasnya dengan gerakan-gerakan yang jurus tradisi. Jurus-jurus Iya, baru, Mas. mungkin jurus-jurus baru juga. Kalau Pak. ini keindahannya Bukan tarung itu, Pak. Oh, bukan. bukan taruh di seni, Seni, Nah, ya. tunggal kreatif. Nah, selama ini tidak dipertandingkan dengan jurus-jurus baku. Jurus Nah, baku semua. kita coba nih, Sumsel mencoba menambah nomor ini karena di tingkat nasional sudah dipertandingkan. Iya. Nah, ini Pak. Artinya dia jurus-jurus yang ditampilkan jurus kompilasi mungkin Iya, beberapa sekreatif mungkin. iya, dari bebas. beberapa perguruan gitu ya. Iya. Bisa Silakan. seperti itu Iya. ya. Ya, selama ini kan jurusnya jurus baku. Nah, sekarang dengan ada solo kreatif ini mungkin ada beberapa perguruan ingin mengembangkan jurus-jurus mereka bisa ditampilkan di situ. Oh, gitu ya. Ya. Sehingga kita melihat nanti ada keindahan daripada masing-masing perguruan, ciri khasnya kemuncul. Nah, disinilah keragaman pencaksilat itu akan terlihat di Solo Kreatif itu nanti. Kalau boleh tahu ini di Sumsel ini perguruan pencaksilat apa yang mendominasi? Kalau kita lihat sekarang ini sudah mulai ada pemerataan, Mbak. Pemerataan prestasi di beberapa perguruan. Ya. Tapi memang masih didominasi oleh perguruan nasional, perguruan besar kayak PSAT ya, PSAT perguruan besar itu sudah dunia, Pak. Kemudian ada Tapak Suci, ya. Kemudian SMI, Satria Muda Indonesia perguruan nasional, ada juga Perisai Diri, ada Kerasakti ya, ada Asat. Nah, ada beberapa perguruan lokal yang memang mereka fokus untuk penampilan gerakan seni. Nah, jadi memang kita Sumsel ini dalam rangka persiapan Pemprov ini sudah mensosialisasikan kepada para atlet bahwa ini ajang kompetisi kamu menuju kompetisi prapon ke depan. Nah, karena kita salah satu cabang olahraga penyumbang medali dari PON ke PON, Pak. Jadi tidak pernah kosong ya. Setiap PON ya. menyumbang medali. Menyumbang medali. Kita medali emas, perak, dan perunggu. Selalu kita menyumbangkan. Termasuk PON terakhir di Medan sama Aceh, kita nyumbang berapa? Nyumbang kemarin 2 medali perunggu. 2 perunggu ya. 2 perunggu. Dan PON sebelumnya memang agak naik ratingnya, 1 medali emas ya. 3 perunggu. Iya. Ada perak. Oke, Bung, dan kalau melihat prestasi PON ada penurunan ya, dengan 2 perunggu ya dibanding PON sebelumnya. Sebenarnya yang menjadi problemanya apa sehingga ya PON ke depan ya harus kembali lagi, bisa meraih emas seperti itu. Apa ya? Mungkin bisa jadi karena perubahan aturan, Pak. Perubahan aturan. Karena di PON kemarin kan aturannya berubah dari aturan sebelumnya. Apa itu? Mungkin Sumsel apa kurang cocok dengan aturan baru? Apa misalnya aturan ini? Aturan baru ini apa ya?
cukup riskan kalau untuk aturan sekarang nih Pak. Dan insya Allah kan aturannya akan diganti lagi ke aturan yang lama. Lama betul. Karena jadi lebih ke tarik-tarikan. Jadi kalau saya pribadi menilainya nggak teknik murni. Kalau dulu kan teknik bantingan murni bantingan, teknik guntingan murni guntingan. Tapi kalau untuk sekarang ini teknik yang baru ini dia nggak teknik murni, tapi ada tarikan. Mau banting ada narik, mau gunting ada narik seperti itu. Dan itu banyak membuat beberapa atlet cedera. Tapi ya memang nggak semuanya, tetap harus dipersiapkan. Nah, mungkin bisa jadi seperti itu penyesuaiannya. Oh, artinya kita ada masalah adaptasi dengan aturan yang baru ya? Ya, Bisa betul. jadi Salah seperti satunya itu. ya, salah satunya ya. Oke, kalau atlet andalan kita saat ini Alhamdulillah sekarang udah banyak sih beberapa atlet-atlet muda Pak, termasuk kemarin yang adik-adik yang main di Prapopnas juga, kita Sumsel ini masuk peringkat ketiga Iya, nasionalnya. Nasional. Jadi juara umum ketiga. Itu berarti banyak atlet-atlet Popnas muda ya? yang akan terjun di Popnas sana. Banyak yang tembus di Pelatnas juga, ada beberapa dari MUBA Pak ya. Iya. Jadi alhamdulillah ya, walaupun beberapa ada juga atlet-atlet kita yang bisa memperkuat Indonesia juga. Iya. Yang dari MUBA itu memang betul-betul atlet dari daerah MUBA gitu-gitu ya. Itu yang luar biasa untuk pencaksilat ya. Iya. Beda mungkin dengan cabang lain ya biasanya kan. Daerah. Banyak daerah provinsi lain yang Betul, masuk. direkrut dari daerah Tapi lain. Sumsel alhamdulillah muncul, walaupun beberapa pasti ada salah satunya yang emas. Iya. Pomnas dan Iya, siapa kemarin Pomnas. Pak? Kemarin kita di Pomnas dapat kemarin dan Teddy kemarin. Teddy Martedi. Teddy Pomnas kan baru-baru kemarin kita juga mewakili Indonesia atlet kita di kejuaraan dunia di Dubai Pak. Atlet kita yang pelajar ya, dapat medali perak di tingkat kejuaraan dunia. Seharusnya bisa berangkat 2 kemarin atlet kita Pak. Cuman karena satu yang dipilih ya karena kuota, jadi yang satunya tidak berangkat. Satu yang diberangkatkan. Padahal kita jatahnya 2. Wah, harusnya. Jatahnya 2 seharusnya kita. Ya cuman karena kuotanya tadi tidak dipertandingkan kelasnya yang satunya, jadi yang diberangkatkan 1. Dan salah satu atlet kita itu yang bertanding pada saat di se-Indonesia dia mendapatkan pesilat terbaik. Kategori pesilat terbaik dia. Tingkat remaja Pak. Yang remaja. Remaja ya. Baik. Dan memang kalau kita lihat kami juga pengurus IPSI berbangga dengan para pelatih dan para atlet sekarang ini. Iya. Kaderisasi kita jalan, sangat-sangat jalan. Dan para atlet betul-betul berjenjang Pak. Memang kemarin pada PON kemarin mungkin apa kata pelatih Denny itu, mungkin penyesuaian itu, dan memang kita perlu menyadari juga pada teknis di lapangan. Ya kadang-kadang ya ada faktor yang keberuntungan juga. Bahkan kita tuh kalah oleh pada non teknis ya. Nilainya sama, semua kita punya nilai draw ya sama. Tapi ya karena ada satu pelanggaran teknis yang sangat ringan kita kalah. Gitu. Jadi sebenarnya ada peluang menang. Peluang menang sangat ada. Ya karena aturan tadi yang itu menyulitkan kita. Karena kita kemarin itu bahkan atlet kita yang di Pelatnas yang justru yang kalah di SEA Games, atlet SEA Games bahkan kalah. Jadi memang perubahan prestasi di silat ini bukan kayak cabur lain, memang terus dia bertahan cukup lama Pak. Kalau di silat jarang bertahan. Kalau tahun ini dia emas, belum tentu tahun berikut dia emas pun belum tentu. Cepat karena sekali silat kan bela diri tidak terukur Pak. Apapun iya. bisa terjadi di suatu pertandingan. Fisik, cedera itu bisa mempengaruhi semua. Faktor-faktor itu di kemarin kita ada juga atlet kita kemarin cedera. Ya padahal betul cederanya non teknisnya itu. Dan salah satunya juga ada atlet kita yang sebenarnya diandalkan tapi dia baru lulus pendidikan jadi polisi. Jadi latihannya itu bisa dikatakan kurang, sebenarnya berpotensi juga untuk menang. Tapi kami yakin Pak untuk PON ke depan ini di NTB, NTT insya Allah kita kembali medali emas Sumsel. Kita sudah persiapkan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan karena ini muncul ini di Pelatnas. Remaja sudah naik ke dewasa Pak, ini sudah. Jadi atlet-atlet kita yang ikut Pelatnas itu sekarang? Iya, ada Pelatnas. Ada berapa itu? Kemarin 1 Pak ya, 1 ya baru Pelatnas. Ini dikembalikan lagi karena Pelatnas itu sifatnya apabila ada kompetisi balik lagi ke daerah, ngulang lagi dari nol Pak. Ke daerah lagi ya. Berjuang lagi, menang PON baru seleksi lagi nanti. Oke, baik kita kembali ke adik kita Louis. Ini kan silat ini olahraga keras ya.
Betul. Body Kadang-kadang contact. itu juga berpengaruh kepada perilaku ya. Kadang-kadang dalam pergaulan ya, kemudian dengan teman, atau mungkin juga bisa menyebabkan cedera. Nah, Roy melihat perilaku apa istilahnya latihan-latihan yang keras itu mempengaruhi tidak emosi Roy dengan Dengan kawan-kawan teman-teman. itu? Mungkin enggak ya. Iya ya. Ya, karena memang di perguruan kita Diajarkan yang baik. diajarkan yang baik-baik. Iya, begitu ya. Ya, Tidak mudah terpancing ya emosi tidak ya. mudah terpancing emosi. Karena usia. Justru seharusnya dengan kita ikut bela diri silat itu merubah kita, sikap kita menjadi Ya, lebih baik. Begitu ya. Betul. Jadi harus taat dengan apa istilahnya di dalam itu. Kalau di perguruan kami atau organisasi kami itu belajar silat untuk menjadi manusia berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah. Nah, itu ya. Jadi nggak cuma kalau di silat tuh nggak cuma latihan berantem aja teknik Iya. aja, ada juga kerohaniannya seperti itu Gitu Pak. ya. Ya. Jadi yang mana yang salah, mana yang benar itu harus jelas gitu ya. Ya, jelas. Jadi tidak mudah mentang-mentang kita tahu Emosional silat ya. mukul orang gitu. Justru kita dengan ikut bela diri ini malas berantem di luar. Kalau mau tanding aja ya. Iya. Gitu ya. Lebih sportif. Iya, ya. lebih sportif. Gitu ya. Jadi itu ya, malah sebenarnya emosinya akan lebih bagus Iya, ya dia betul. sebagai seorang atlet ya. Dan orang juga lebih segan sih sama kita. Gitu. Gitu. Apa harapannya Roy nanti ke depan? Mungkin kedepannya semoga Rui bisa menyusul kakak kandung Wita ke jenjang internasional. Mungkin Iya. seperti itu. Targetnya berapa lama ini bisa mencapai itu? Kalau bisa secepatnya. Yes. Tapi harus melewati tahapan-tahapan ya. harus Tapi- melewati rintangan yang ada. Iya, iya. Mungkin Kak Denny nih yang bisa memberikan garansi nih, untuk adiknya Roy ini bisa mengejar prestasi yang bisa mendunia nih ya. Iya, amin. Ya, Iya. kalau kita sih pokoknya intinya latihan, ngelatih terus, masalah proses ya kita serahkan yang di Iya, atas. ada yang atas. Iya. Penting berjuang dulu dari bawah. Iya. Kalau melihat potensi dari atlet-atlet Sumsel ini, ya, prospeknya seperti apa nanti ke depan? Karena kan kalau sekarang kan silat itu rujukannya kemana? Ke Jawa ya, ke Iya. Jawa ya, Prestasinya. masih di Jawa ya kan. Potensi kita untuk bisa bersaing. Insya Allah kalau sekarang nih seperti kata Pak Darlis, Sumsel sekarang mulai bangkit lagi karena event-event juga banyak diselenggarakan oleh pengurus. Iya. 2 bulan sekali, bahkan ada 1 bulan sekali pertandingan. Gitu ya. Pak. Sekarang Sekarang. memang lagi gencar-gencarnya Iya. prestasi di Sumatera Selatan ya. Semoga dengan banyaknya jam terbang, banyaknya pertandingan, ini bisa membawa prestasi Sumatera Selatan lebih baik lagi. Apalagi sekarang juga banyak pembinaan-pembinaan Pak Iya, ya, kayak banyak. PPLP, PPLPD itu banyak. Iya. Sekolah SON juga. Sekolah olahraga banyak juga menaungi di sana. Ya, semoga kedepannya dengan adanya pembinaan seperti itu membuat Sumatera Selatan jauh lebih bangkit lagi untuk prestasinya. Iya. Baik. Pak Darlis ada yang disampaikan ini terakhir gitu. Terima kasih pada para pecinta pencaksilat Sumatera Iya. Selatan khususnya dalam rangkaian persiapan Poprov Iya. dan dalam rangkaian pembinaan pencaksilat Sumatera Selatan, IPSI Sumatera Selatan fokus bagaimana melakukan suatu terobosan-terobosan dalam rangka melahirkan para atlet yang punya mental yang baik, tentu melalui kompetisi. Kata Denny, kami Sumatera Selatan sekarang memacu semangat daerah untuk bagaimana melaksanakan kompetisi. 2 bulan sekali, bahkan ini sebulan sekali. Ini. Iya. Dan besok ini bulan Mei ini akan ada kejuaraan tingkat provinsi lagi di Betung, Kabupaten Banyuasin. Yang di Banyuasin. Ya, nanti juga kemudian bulan Juni ada di Muba dalam rangkaian sekaligus sebagai uji coba gelanggang bagi para peserta Poprov. Dan setiap kabupaten kita sekarang alhamdulillah sehingga kita 2 tahun ini terakhir ini Pak, ini muncul para atlet luar biasa. Nah, harapan kami tentu setiap aktivitas ini kami kan butuh support dari pemerintah daerah, butuh support dari KONI kabupaten kota dan provinsi dalam rangka melaksanakan satu pembinaan para atlet kami di Sumatera Selatan.
kebetulan saya juga selaku pengurus KONI Sumsel ini melihat betul ke dalam bagaimana proses pembinaan atlet ini. Perannya memang terbagi-bagi, ada di tingkat organisasi cabang olahraganya, ada di tingkat organisasi KONI-nya. Nah, kami berharap rangkaian pembinaan di IPSI ini sudah kami coba. Ada perubahan luar biasa dan nampak lahir. Sehingga pembinaan rutinitas yang berjenjang, mulai kita punya kompetisi terukur, Pak. Ada O2SN SD pencaksilat, ada SMP, ada SMA dan ada SMK. Nah, ini silat ini salah satu bentuk pengkaderan para atletnya nampak. Makanya kami berharap Bapak Gubernur di tingkat provinsi dan Bapak Bupati mungkin melalui kabupaten kota mensupport pembinaan prestasi silat ke depan. Dan insya Allah selalu saya sebagai sekretaris berkomunikasi dengan Pak Edi Santana sebagai ketua umum mensupport terus ini. Bagaimana muncul atlet andalan dunia kita. Nah, kita bangga kemarin salah satu udah mulai muncul di juara dunia ya Sumsel Di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi kemarin. Dan ini salah satu bentuk proses yang kita lakukan 2 tahun ini, Pak. Siapa namanya itu? Siapa namanya? Zahran. Zahran. Zahran ya. Oh. Zahran ya. Oh, saya Sampai lihat ke Abu Dhabi ya. dia sekarang kelas 1 ya SMA ya. Kelas Kelas 2 ya. Ya, kelas 11. Kelas 2 SMA. Ya. Nah, proses itu kita lakukan hampir sama dengan ini. Artinya 2 tahun lalu kita bina di tingkat provinsi, kabupaten sudah muncul ke tingkat dunia. Dan Luar biasa saya yakin ya, percepatannya itu ya. percepatan. Nah, memang yang kami berharap itu di sini kita perlu bangga bahwa ada semacam rasa memiliki di sini tidak hanya pengurus cabang olahraganya, silat IPSI-nya, bahkan orang tua Pak sekarang. Orang tua ikut mensupport para atletnya. Kita ada kompetisi tingkat pelajar usia dini ya. Usia dini SD, Pak. Ada SMP, bahkan orang tuanya tuh ikut mensupport. Hadir di situ membiayai itu, membiayai. Sehingga beban yang selama ini dalam penyelenggaraan kejuaraan itu sudah tidak menjadi satu beban mutlak bagi kami orang IPSI itu. Karena ada peran orang tua. Nah, harapan kita nanti orang tua ini, terima kasih kami ucapkan pada hari ini kepada seluruh orang tua atas supportnya kepada para anak-anak cinta dengan pencaksilat. Baik, luar biasa pembicaraan kita Tribuners. Kita sudah cukup lumayan ya, panjang lebar kita bicara tentang perkembangan olahraga pencaksilat di Sumatera Selatan, kemudian juga bagaimana pelatihnya bisa mendidik anak didiknya, atlet-atletnya menjadi atlet yang berprestasi, dan mudah-mudahan nanti atlet kita ini juga segera muncul ya, muncul dan bisa berprestasi di event-event bahkan event dunia sekalipun ya. Mudah-mudahan. Kami mengucapkan terima kasih ini atas kehadirannya Pak Darlis, Sekom FC Sumsel, kemudian Denny Aprisani sebagai pelatih silat Sumsel, dan Bung Roy John Stevens sebagai atlet masa depan Sumsel ya. Sukses untuk Anda ya. Baik Tribuners, demikian perbincangan kita. Kita akan berjumpa kembali dalam liputan olahraga yang lain. Salam olahraga. Jaya, pencaksilat budaya bangsa.